Halo, assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar dan membahas tentang tema 8 aktivitas pramuka, yaitu lebih tepatnya tentang arah mata angin, denah, dan peta. Simak dan perhatikan ya video berikut ini. Standar kompetensi pada pembelajaran kali ini adalah memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Yang kedua, mencermati dan menjelaskan informasi tentang konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah pada teks lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil lambang atau simbol, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya dalam teks, tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Peta dan denah, lingkungan rumah dan sekolah. Nah, itulah yang akan kita pelajarin pada pertemuan kali ini. Apa itu peta dan apa itu denah? Simak ya. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang peta dan denah. Nah, terlebih dahulu anak didik harus mengetahui arah mata angin. Ada berapa arah mata angin? Ya benar, ada 8 penjuru. Ayo mari kita nyanyikan agar lebih hafal dan dapat mengingat dengan baik. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, kita ulangin ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, itulah 8 penjuru arah mata angin. Arah mata angin merupakan panduan untuk menentukan arah suatu tempat. Arah mata angin menjadi petunjuk bagi kita. Terdapat 4 arah utama dalam mata angin, yaitu pertama timur, yang kedua barat, yang ketiga selatan, dan yang keempat adalah utara. Memahami arah mata angin sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Alat untuk mengetahui arah mata angin adalah kompas. Nah, misalnya kalau anak mister tidak memiliki kompas, bagaimana cara mengetahui arah mata angin? Gampang, yaitu dengan melihat arah datangnya atau terbitnya matahari. Karena matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Jadi dengan melihat terbitnya matahari kita dapat mengetahui arah timur dan arah barat. Nah, siapa di sini anak-anak mister yang belum pernah melihat denah atau peta? Wah, masih ada yang belum pernah ya. Nah, berikut mister perlihatkan. Berikut adalah contoh dari peta. Peta digambar atau dibuat sesuai dengan ukuran aslinya, di mana dalam bentuk skala. Nah, sedangkan berikut adalah contoh dari denah atau lokasi, di mana ukuran aslinya biasanya berbeda dengan ukurannya pada denah. Denah atau peta adalah gambar yang menunjukkan letak atau lokasi dari suatu daerah, kota, jalan, dan lain-lain, di mana fungsinya untuk mempermudah kita mencari letak suatu tempat. Siapa yang tahu perbedaan antara denah dan peta? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak, kota, jalan, dan sebagainya secara detail. Denah dapat juga berarti gambar rancangan rumah, bangunan, dan sebagainya. Hampir sama seperti pada peta. Pada denah juga terdapat arah mata angin untuk memberi petunjuk arah bagi yang membacanya. Perbedaannya, denah dibuat berbeda dengan bentuk aslinya, atau denah biasanya dibuat berdasarkan perkiraan. Sedangkan peta
Peta pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu mappa, yang kemudian disebut dengan map. Kata mappa dalam bahasa Yunani berarti taplak meja, karena kala itu peta digambar pada kain menyerupai taplak meja. Berdasarkan asal kata mappa tersebut, peta dapat diartikan sebagai lembaran yang berisi tentang gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi. Kemudian pengertian tersebut berkembang dan peta dapat diartikan sebagai gambaran konvensional dari permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya pada bidang datar atau bidang yang bisa didatarkan dengan dibubuhi skala atau simbol, di mana peta dibuat berdasarkan ukuran aslinya yang diperkecil. Nah, coba perhatikan gambar pada di bawah ini. Ini adalah contoh dari denah, di mana terdapat bangunan-bangunan atau tempat umum. Kemudian berikut adalah contoh dari peta. Nah, terlihat kan perbedaan antara peta dan denah? Dan berikut adalah contoh dari denah kelas, di mana ada papan tulis, meja guru, dan tempat duduk anak-anak. Nah, denah merupakan gambar lokasi suatu tempat yang sempit tanpa diukur secara langsung. Ukiran pada denah hanya menggunakan perkiraan. Sedangkan peta merupakan gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Pada peta terdapat ukuran atau skala. Peta digunakan untuk menggambarkan daerah yang lebih luas seperti desa, provinsi, bahkan negara. Pada peta dan denah pasti terdapat arah mata angin. Arah mata angin bertujuan untuk menunjukkan lokasi suatu tempat. Nah, biasanya arah mata angin baik pada denah ataupun peta selalu mengarah ke arah utara. Berikut langkah-langkah membuat denah lingkungan rumah. Yang pertama, gambarlah rumahmu dalam bentuk kotak. Yang kedua, buatlah simbol penunjuk arah pada gambar itu. Yang ketiga, gambarlah jalan, perempatan, pasar, masjid, toko, atau tempat-tempat umum yang biasa kamu laluin. Gambarkan dalam bentuk kotak, lingkaran, garis, atau bentuk lainnya. Yang keempat, tuliskan keterangan pada gambar tempat yang kamu lalui tadi. Berikut contohnya. Dan berikut langkah-langkah membuat denah lingkungan sekolah. Yang pertama, gambarlah ruang kelas dalam bentuk kotak. Yang kedua, buatlah simbol penunjuk arah pada gambar itu. Yang ketiga, gambarkan ruang kelas, kantor guru, kantor kepala sekolah, masjid, lapangan, perpustakaan, kantin, dan tempat-tempat yang ada di sekolahmu. Yang terakhir, keempat, tuliskan keterangan pada gambar tempat yang terdapat di sekolahmu. Berikut contohnya. Nah, demikianlah anak didik pembelajaran kita tentang denah dan peta. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye dan terima kasih.